Ria Bintaro yang putaran balik McD Sekbil sektor 9. Gue belum ke situ lagi tuh. Coba aja lu lihat situ rapi. Dan lu Tapi tukang tanaman. iya tukang tanaman hias. Kan kita lagi ngomongin tukang tanaman hias. Blok, tapi tukang tanaman gimana sih pertanyaan lu? Kali rapi. Oh, lu punya kenalan tentara juga? Iya, cuma sayang dia nggak punya peleton. Tapi ke barak mah sering dia. Iya, di rumahnya aja tanknya Konyok ya, pangkalan tank. Iya, parkir. Pangkalan militer. Iya. Di rumahnya banyak tank pada parkir. Kemana? Harusnya selalu ajak dia ya. Dia ngajak, dia memprovokasi, ayo pemuda-pemuda, orang muda yang mau tani singkong. Nah itu industri nih kalau buat keripik-keripik yang Iya butuh lah. snack Iya. itu yang bukan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita berdua Iya, di konten tercinta Mat and Cry. Mat and Kri. Iya. Lu jangan ketuker mana Mamat mana Bakri. Iya. Mat and Cry. Ngopi sore nih. Sore-sore kita ngopi di ini nih. Apa namanya? Tempat yang penuh dengan Tanaman, wes. flora. Flora bukan fauna. Asik kan apa namanya teduh kan, sejuk gitu kan. Iya. Kayak kalau dekat sama tanaman gitu, apa yang bertumbuh gitu. Kedamaian, suasana kedamaian. Iya bener juga. Ketenangan, ketentraman, menyatu dengan alam. Wih di. Back to the nature. Filosofi sekali. Yes. Sebenarnya di samping ada pohon pisang, sebelah sana ada pohon pisang. Wah ini tanaman-tanaman yang nih kayak gini ya kan, Red Congo, yo aglonema. Ngomong-ngomong tanaman ini, setahun terakhir ini lagi demam, Booming. Orang-orang lagi resep ame tanam menanam. Iya. Tanaman hias ya, wabil khusus ya. Pokoknya yang hijau-hijau dah. Iya, kembang-kembang ya kan, bunga-bunga. Sampai pohon pihong dikelilingin. Pohon pihong, kembang pihong. Yang mana tuh? Bunga tabur 7 rupa, pihong Oh, ya. iya. Rumah gue tuh. Iya. Itu dikelilingin kan, Ri? Didagangin. Padahal kalau orang tahu itu kembang buat kembang tabur kuburan. Iya. Kan ada yang modelnya di sini ada stay lapak, ada yang keliling kayak gerobak. Iya, ada. Ada yang pakai motor. Kalau yang ini apa namanya? Yang pakai gerobak itu sebenarnya udah tradisional, Mat. Udah dari dulu. Old school. Iya. Kayak ibarat kata tuh sekarang tuh dagang burung. Dulu dagang burung tuh pakai gerobak. Dipikul, ya, pikul pakai bambu. Dulu tanaman juga begitu. Nih, tempat di mana, Ri? Tempatnya, Ri? Di daerah jalan apa nih? Apa Nirwana ini? Oh, depan Kapling. Depan Kapling, Kedaung ya? Iya, depan Kapling. Kedaung. Depan Indomaret. Si Kedaung nggak sih? Iya, Kedaung. Serua sih Serua, udah iya. Serua masuknya. Kelurahan Serua. Berkunjung di tempat Pak Anto ini. Oh iya. Berhubung beliau lagi nggak enak badan ya. Kurang enak badan, jadi kita nggak bisa jadi narsum. Iya. Dan berhubung kita juga low budget, kita bingung untuk bayar amplopnya kalau beliau jadi narsum. Menjelaskan satu persatu semua tanaman hias yang lagi ngehits gitu. Iya. Yang lagi ngehits tempo hari tuh janda bolong. Wih. Jabol. Janda bolong. Orang ada lagi nih, dubol. Dubol apaan? Duda bolong. Itu tanaman. Oh. Nggak jadi orang karena nggak tahu. Wah ini lebih dari janda bolong. Bercandaan. Oh. Itu jangan duda bolong tuh. Jadi merek dagang ya. Iya, merek dagang. Sebenarnya sih itu namanya apa? Deliciosa, Monstera deliciosa. Monster. Kan jabol itu janda bolong itu yang dengan sebutan bahasa Indonesia ya, dengan sebutan orang masyarakat Indonesia itu. Sebenarnya jenis Monstera juga. Monstera. Daun yang berlubang gitu.
Enggak, itu daun itu sebenarnya daun yang memang dipotkan kecil apa emang yang dia ngerambat di pohon-pohon besar sih? So gue lihat tuh kadang-kadang di kayak apa nih? Kebun raya Bogor apa tuh kadang-kadang Emang ngikut ada merambat sama pohon. dari zaman Belanda itu memang ada monstera itu sudah ada di kebun raya Bogor. Emang ada yang merambat besar. Monstera King namanya yang di pohon-pohon gede. Oh iya yang merambat iya. Yang kayak pohon-pohon purba lah ya. Nah, yang kecil ya kecil, memang jenisnya kecil. Cuma dari memang keluarga. dipotkan itu kan? Iya, memang dipotkan. Ya kemudian dipotkan lah sekarang apapun hutan. Kayak keladi-keladi hutan itu kan. Yang di hutan Kalimantan itu. Calathea di Kalimantan mah kayak tanaman liar di dalam hutan mas. Cuman ya saingannya kobra. Oh gitu? Iya, kalau lagi nyabut nggak ngeh, ya kobranya atau kaki lu. Nggak sembarangan berarti orang ngambil ya? Iya, udah ada baca-bacaan misi numpang-numpang juga. Kan dari hutan Kalimantan, Sumatera, banyak. Enggak, itu janda bolong itu ada dua jenis ya? Oh banyak. Oh banyak, nggak maksudnya gue lihat tuh yang warna hijau doang, ada yang hijau sebelah putih. Itu kayak model-model jetsu gitu kan. Kalau itu far namanya varigata. Iya. Yang putih itu namanya varigata. Janda bolong varigata. Jadi ada kayak bercat-cat putih gitu. Alami itu asli. Gue nggak tahu deh itu kuasa Tuhan ya. Oh, itu mah dari alam gitu ya. Perubahan dari kulit daun itu ya. Enggak, memang genetik itu mah. Oh. Bukan kulit daun, malah daun emang ada daging daun. Lu salah lu bahasa kulit daun. Enggak ada kulit daun. Berarti ada daging daun. Daun. Iya. Sampai ada yang dicet-cet. Tapi aglo sih yang lagi keren menurut gue. Tapi nggak itu doang ya yang bersisik lagi. Aneh, pohon bersisik. Yang daunnya putih ya, ada putih-putihnya gitu ya. Oh gitu ya. Banyak, var itu banyak. Jenis ada var yang kuning. Iya. Ada yang putih. Iya pokoknya var singkatan dari varigata itu. Oh, sebutannya var iya, itu. Kalau bercorak entah kuning, entah putih, var sebutnya. Apapun, sirih gading var. Apapun pohonnya. Terus apa lagi tuh yang kan ada lagi tuh setelah janda bolong sampai yang heboh ditukar sama Avanza. Oh, itu ya jenis-jenis monstera itu. Itu yang langka itu ya? Iya. Bukan langka sih, maksudnya memang sulit membudidayakannya. Jadi barangnya yang tidak ada, kecuali memang dia dapat di hutan atau impor. Dia kan biasanya di hutan-hutan tropis tuh adanya. Bukan di Indonesia doang? Iya. Apa dari luar negeri dia? Biasanya dari Amerika Selatan juga, dari Brazil. Meksiko, Brazil. Iya. Tapi memang dari dulu orang-orang Belanda memang ada di beberapa titik spot kayak yang tadi lu bilang kebun raya Bogor itu sudah ditanemin. Jadi bukan barang baru. Jadi kalau orang yang sering keluar masuk kebun raya Bogor, ya ngeliatnya kan jadi biasa aja. Apalagi tukang dalamnya ya kan apa? Pegawai dalamnya. Dari dulu gue liat itu biasa aja. Gue sekarang jadi itu banget. Emang dari dulu dari zaman Belanda ada itu. Yang sulit kan kalau pohonan ini memang ready stocknya di lapak-lapak terbatas. Di hutan udah 10 hari nih. Apa seharian dapat cuma 3 biji. Ke hutan-hutan juga gitu? Ya iya, nyari ada survival juga, maksudnya nyari di dalam hutan. Biasanya hutan Kalimantan sama Sumatera. Kalau hutan hujan kayak Bogor itu nggak ada di dalam ya? Kayak Gunung Salak gitu. Ya ada, cuma ya jenis tanamannya kan terbatas juga pengetahuannya. Ya bukan yang dicari. Bukan yang tumbuh di endemik itu. Juga dia nggak ngerti juga apa bagusnya dipotin ini atau dia bertahan nggak dengan media tanam. Beda loh, tanah yang di hutan dengan tanah yang di dalam pot, lu bisa samain nggak? Pertumbuhannya melambat atau nggak bisa gede? Oh iya. Itu atau dia mandek ya? Mandek karena media tanamnya berbeda dan suasananya, iklimnya, tingkat sejukannya, iya, teduhnya, intensitas udara sama cahaya itu mempengaruhi tanaman kan, tanaman hias. Yang di atas ini? Itu Wijaya Kusuma, bunga dari Amerika Selatan kayaknya itu, dari Latin itu, Amerika Latin. Bukan dari kita Asia.
Asli, iya kalau di Indonesia namanya Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma? Bunganya mekarnya semalaman doang. Oh, kalau ada si bunganya keluar itu? Iya, bunganya di ujung-ujung sini. Bunga dengan mitos kalau di Indonesia dia ada mitos-mitos tertentu. Tapi memang tahu nanti ini lu beli nih kayak gini nih. Iya, tentu lu setahun itu berbunga. Ntar momen berbunga itu jadi kayak momen ajaib gitu. Wah, apalagi lu nyaksin pas di mekar nih malam, dia guncuk, mekar semalaman. Besoknya ayo copot. Makanya bunga yang mekar semalaman doang. Di malam hari dia mekar. Tapi pohonnya tetap tumbuh kan? Ya pohonnya cuma tumbuh, bunganya cuman aja. Nggak bisa ditanda periodik dia berbunganya. Iya. 6 bulan nih, gue udah miara 6 Tiba-tiba bulan doang. Iya. Suka-suka dia. Mau 3 tahun lu tanam baru berbunga. Nggak kayak pohon bunga biasanya, lu tanam 6 bulan juga berbunga itu pohon. Kalau kayak sekarang tuh, apa namanya? Di Serpong tuh, kalau lu ke ini, ke Alam Sutra itu, pinggiran jalan ke Serpong itu. Oh iya, bukan tanaman semua itu. Iya, lu lihat elit lah, nggak usah BSD Serpong lah yang jauh dari kita, agak jauh ya ke Serpong. Ke Bintaro aja, Gria Bintaro. Yang putaran balik McD, Sekbil, sektor 9. Gue belum ke situ lagi tuh. Coba aja lu lihat situ rapi. Dan lu Tapi tukang tanaman. Iya, tukang tanaman hias. Kan kita lagi ngomongin tukang tanaman hias. Blok, tapi tukang tanaman gimana sih pertanyaan lu? Kali rapi. Iya, rapi tukang tanaman. Apa itu? Kan tadi pembahasan tukang tanaman, masa ngelompatnya ke taman kota. Iya. Jadi memang ibu-ibu, enggak ibu-ibu juga sih, bapak juga senang gitu tanam-menanam di masa pandemi yang ngebatasi ruang gerak, mungkin salah satu alasannya. Mengekspresikan tekanan kali ya. Iya, dengan menanam. Merelaksasi kan suasana. Makan gorengan ini. Iya, mana papak tuh, keras kayaknya. Di Pondok Benda ada tukang tanaman. Terus nama tempatnya Hobi Istri. Oh. Nama tempat tanamannya. Iya, brandnya. Iya, Hobi Istri. Iya. Gua mampir. Nggak mampir. Gua sama teman-teman gua heran. Kok namanya Hobi Istri ya? Suatu ketika main tempat PRT gitu. Ngobrol, tanya. Oh, PRT suka tanaman juga? Oh, enggak, saya emang nggak ngerti tanaman. Ini hobi istri saya. Baru ketemu jawabannya. Dari toko tanaman yang namanya Hobi Istri. Nah, sebagian besar ya ibu kali ya. Simple ya. Tapi kan kalau sekarang kan bergeser jadinya. Kalau mungkin dulu tanaman itu diidentifikasikan bahwa orang-orang tua yang suka menanam. Sekarang anak muda. Iya. Ya kan? Kayak dulu di bawah kayak gue. Iya, suka. Itu salah satu ikonik yang suka menanam. Iya, yang suka menanam. Komandan batalion. Iya. Oh, lu punya kenalan tentara juga? Iya, cuma sayang dia nggak punya peleton. Tapi ke barak mah sering dia. Iya, di rumahnya aja tanknya konyok ya, pangkalan tank. Iya, parkir. Pangkalan militer. Iya. Di rumahnya banyak tank pada parkir. Kemana? Harusnya seru ajak dia ya, tanaman ya. Iya. Naik ya. Iya, lain kali dia. Itu dia punya ini ya, punya inputan tentang informasi tanaman ya. Itu banyak. Lebih itu dia. Dia sekarang lagi komandan itu yang kita amini bersama yang punya pangkalan militer itu. Iya. Sedang belajar tentang bonsai. Oh, bonsai apa nih? Bonsai kan banyak. Bonsai beringin. Ada kan bonsai kelapa tuh. Ada itu yang terbaru bang. Oh, itu baru itu ya? Cakep tapi itu. Kelapa kuning ya? Terus bonsai beringin, bonsai adenium, bonsai kemuning, macam-macam lah ya. Banyak banget bonsai, bener. Pokoknya. Kalau bonsai gua lebih suka bonsai asem kalau gua, tamarin. Oh gitu. Asem Jawa. Warna mungkin kelihatannya kayak itu ya, apa namanya? Kayak pohon asem gede tapi dengan media kecil. Tapi yang menurut gua bonsai sulit ya ngebentuknya ya. Sampai jadi bagus banget gitu ya. Dia kan harus pakai kayak bertahun, kawat. Iya, kawat kan iya. Bentuk aslinya. Tapi yang menurut gua sampai sekarang gua masih terbatas atau sedikit pengetahuan gua tentang penanaman anggrek yang di dalam pot. Kalau di kebun-kebun anggrek mah kan begitu ya nanamnya gitu. Iya, di kayak bambu itu ya. Orang di pot itu ngurusin ya di rumah. Sulit itu.
dia perawatan khusus juga anggrek itu. Oh iya. Berkembang Bisa dipotin bagus. juga ya? Iya ada anggrek di pot, yang kayak di bank-bank teller itu. Lo kalau main ke rumah Haji Ali, anggrek di ahli tuh anggrek. Haji Ali dari tahun berapa dia main anggrek? Dari tahun 80-an lah. Tangannya adem lah ya buat Dan dia ngerti budidaya ilmunya. itu. Dia ngerti Mas ilmunya. stek kan ya? Jadi setiap stek itu beda turunan anggrek kiri. Dan namanya anggrek mat. Wah. Terus yang kedua mat matkur. 1, iya mat 2. Matker, Iya. apa? Matkri sampai begitu. Oh itu masih berapa kali belajar itu baru nemuin ekstraksinya apa namanya turunan anggrek. Dan nggak pernah turun harganya, anggrek masih stabil. Itu kenapa itu begitu ya? Yang susah nanamnya sampai berkembang. Jadi kalau lu beli berkembang, bohong lu bisa dapat 100.000. 100.000 Berkembang itu maksudnya gimana? ada kembang anggreknya gitu. Ada berapa itu, dan kan anggrek begitu batangnya tuh ya, rangkainya. Begitu udah ada kembangnya mekar gitu. Iya. Kan mekarnya begitu tuh. Iya tahu. Kayak trompet lah ya. Anggrek ada anggrek hutan kan. Anggrek itu kisaran per batang apa gimana sih cara jualnya? Per pohon tetap jualnya. Cuma dia yang bikin mahal ketika lu beli itu dia sudah berkembang. Nah, proses lu nanam lu beli yang belum berkembang sampai berkembang itu beda, Ri. Lu bisa beli yang nggak berkembang, cuma alam. Maksudnya bisa sampai berkembang nggak di tangan lu gitu, di depan rumah lu. Iya, karena gitu. Kembali ke perawatannya tadi. Bisa lu beli di pohon anggrek, cuma nggak pernah berkembang di tangan lu. Di tangan orang yang ngerti cara yang perawatannya. Adem. Iya, yang adem. Cara perawatan sih sebenarnya. Iya. Berkembang dia. Nah, kalau lu beli praktis, gue beli yang udah berkembang aja, gue tinggal pajang depan rumah gue. Nah, itu great berarti. Lu melewati proses. Wangi dia kalau itu. Dia enggak. Cuma dia indah di mata. Cantik di mata dia. Kayak tanaman ini aja nih. Ini tanaman apa nih? Gini nih. Pilo. Apa gilo? Pilo. Bantal dong. Kalau nggak salah ya. Iya. Soalnya yang paling tahu ya Pak Anto. Iya. Nih. Aglonema, Bikroy. Bikroy. Oh, kayak di rumah lu itu ya? Ini sama kayak ini juga yang kecil-kecil nih kan? Itu. Bukan? Hampir mirip ya? Mirip. Dut merah nih. Itu kayak gitu kisaran berapa duit itu ya? Yang kayak gini-gini aja yang kecil-kecil begini. Snow White. Iya. Ah, yang gue bilang kayak seri rezeki ini. Iya, ini Snow White namanya. Apa Super White ya? Snow White ya? Super White mau putih semua. Putih semua. Itu bercak kan dia. Terus itu Bikroy juga. Yang gede-gede ini? Ini jenis apa ya? Gue lupa namanya. Ya pohon talas gitu ya? Tapi gue lupa namanya. Banyak banget Ri, kalau jenis. Iya, gue nggak tahu nih. Oh, ini Siri Gading Lemon nih. Siri Gading? Siri Gading bukannya ada macam-macam ya? Iya, banyak Siri Gading. Sama kayak gini nih. Dia cakep nih kalau digantung doang ya? Ya emang tanaman gantung, orang merambat begitu. Iya, kalau ngerambat malah jelek dia. Kayak itu. Tuh. Jadi kalau dulu kita kenalnya karet kebo, sekarang mah bukan. Mana tuh? Nih, pohon karet. Iya. Ini jenis beringin juga. Oh iya. Sekarang far tuh. Itu kalau itu far. Varigata, karena ada bercak tuh, lihat bercaknya apa? Pink. Nggak hijau polos. Kalau hijau polos di sisinya ya? Ah, di sisinya kalau misalnya di sisinya. Sisinya kayak itu ya, kayak sudah almarhum ya? Iya, di sisinya. Ya pokoknya ini apa nih? Nih. Pilo kayaknya itu jenis pilo. Daunnya panjang gitu. Dia cakepnya begini aja sih ya. Kalau jadi gede kayaknya gimana gitu. Tergantung, Ri. Maksudnya orang karena lu nggak merasakan nikmat langsung menanam ya, proses dia. Proses misalkan menanam itu mencacah batang tuh, batang aglonema sampai dia lunas 1 daun, 2 daun. Sampai berhasil dia hidup lah ya, terusnya. Terus misalkan lu beli tanaman bahan nih 25.000, yang kalau gedenya bisa 700.000 nih, lu dapat anakannya, piiknya. Iya, anakannya. Bayinya. Iya. Bayi dari tanaman itu 25.000. Ntar lu rawat nih 2 bulan 3 bulan kan kelihatan tuh perkembangannya. Iya. Nah itu lu akan seneng banget, karena lu pasti ngeh banget pas lu beli tuh dia masih agak rebah, daunnya masih begitu. Ntar dia agak naik gitu. Dia menjulang. Nah itu ada keasikan tersendiri menurut gua, Kri. Tahu goreng nggak ada isinya? Nggak ada isinya, Bang. Sama kayak obrolan kita nih nggak ada isinya. Iya. Banyak ya. Anthurium kuping gajah, yang di depan lu, Anthurium?
Bukannya Gelora Cinta ya? Iya, jenisnya ada gelombang cinta. Kalau cuman Oh, gini, Ro. iya. Nama pohonan itu anthurium. Aslinya. Iya, secara nama secara keilmuannya. benernya anthurium. Cuma Secara keilmuannya. di masyarakat Iya. pas jenisnya, variannya Hmm. ada yang begitu bentuknya namanya kuping gajah. Yang gelombang cinta yang gelombang ngelopak begitu. Iya, yang lekukan-lekukan keliuk-keliuk gitu. gitu. Iya, yang manjang. Itu adaptif ya, adaptasi lidah Indonesia sih ya. Maksudnya masyarakat Indonesia yang Mau namain suka, apa? suka tanaman. Dan gue rasa juga pemain-pemain besar yang namain itu. Iya. Nggak mungkin main kecil kan nggak tahu. Dia ngikutin gimana yang besar berkembang. Itu mau kuping gajah kalau kayak gitu. Tapi jenisnya sebenarnya anthurium. Karena nyebut namanya mungkin susah ya. Kayak nama-nama binatang apa gitu. Banyak juga ya. Ada yang sempet dulu anthurium di kerangkeng kan, atau di maling orang. Harga bisa sampai harga tanah sama rumah. Iya, Oh? zaman itu bijinya aja 400.000, 300.000. Bijinya belum tentu hidup ya. Iya. Di tangan kita belum tentu hidup. gambling, iya. Nah, kalau punya tempat kayak begini buat nanam kayaknya. Jadi perbedaannya menurut gue nih kalau kita tanaman orang terdahulu kebun. Bertani beserta kebun dan biasanya lahan ya sama sih tanamannya juga lahan produktif ya. Cuma dia lebih ke sayuran, buah, Oh, ya kan? lebih yang bisa Sayuran, dimakan. buah, iya. Iya. Yang apa sih? Konsumtif. Yang komoditi pasar. Oh iya. Komoditi pasar masyarakat. Nah, itu kan namanya apa ya? Kedaulatan pangan ya. Kedaulatan pangan. Yang terdahulu, orang-orang tua terdahulu. Dia lebih ke situ. Karena kalau lu butuh pare ada di kebun lu. Lu butuh cabe ada di kebun lu. Nah, orang terdahulu juga nanam di depan rumah, bisa itu dia pohon rambutan, mangga, Iya. buah. Bahkan ngincer buah. Pohon yang bisa dimakan dan bisa Longgong. menghasilkan uang. Iya, kadang satu pohon jambu aja bapaknya yang nanam nih, anaknya udah mati, bapaknya udah mati, ini tinggal bini sama anak perempuannya, itu bisa dijajakin di depan rumah karena satu pohon ini yang ditanam. Oh iya. Jambunya, paham gak lu? Iya iya. Jambunya kan orang sering jajakin jambu kan tuh. Iya, Itu dari iya. satu pohon itu berkahnya kan. Berkah lu punya pohon jambu satu, 10.000 ya kan. Iya seplastik didagangin. gitu. Iya. Kayak deket rumah lu ada tuh yang agak majuan dikit tuh, bekas kandang kambing. Itu kan pohon jambu tuh. Oh, apa ya? Aji siapa namanya? Gua lupa. Iya. Itu kalau apa namanya? Jambunya lagi panen, dia jualin tuh di plastik-plastikin. Kan berkah namanya, kaya kan lu punya pohon Iya. satu pohon jambu. Susah amat tadi, ya jatuh dah. Menjual dari hasil itu Iya. tanam ya. Makanya ada juga aliran ekstrim. Orang yang Oh, menganggap, aliran ekstrim nih. iya maksudnya orang yang suka tanaman tapi dia tidak mau menanam hal yang tidak bisa dikonsumsi. Maksudnya dalam artian tidak jadi pangan. Dia nggak mau depan rumahnya itu apa. Pokoknya kayak cabai dia maunya kayak apa. Kayak gua dong berarti. Iya dia maunya jadi cadangan makanan gitu. Iya. Jadi kalau dia bunga apaan nggak bisa dimakan. Iya. Ada yang se-ekstrem itu deh. Ada. Kalau di kampung juga banyak begitu, Mat. Yang kayak tanaman begini nggak bakal dipelihara. Yo, bakal dicanjur. Kayak di tempat gue. Pohon jeruk depan rumah. Jeruk peras. Apa sih? Pohon 5 tahun sisa. tuh berbuah. Apa tuh? Jeruk. Iya, lama. Gue kesono nggak pernah lihat lagi panen, tapi lihat masih hijau segininya ya ketemu mulu. Gitu. Jauh bukan udah bisa dimakan. Ngebon sirsak. Kemarinan Desember waktu gua pulang kampung, Cianjur. Gua nggak dibagi sih. Gagal lagi sedang-sedang nggak bisa dipetik itu. Pelit. Kebon sirsak. Nggak bersebaran gua balik gua. Ada apa? Hah? Ada apa? Lebaran? Yang situ. Ya kagak lah, gue izin lah pulang kampung. Itu masa kagak boleh pulang kampung. Emang lo punya kampung? Enggak. Oh, gue lagi ngomongin kampung. Kemarin gue lagi bikin status WA komandan.
adventure lah. Deh. Adventure ke gua mana ngerti tanaman. Mengenai tanaman liar di bukit. Rumah mamang gua kan bukit. Mungkin kalau gua ngajak atau ngajak situ dia wah bergerilya kali. Kan gue bilang jenis yang diketahui ini apa kan. Iya. Kalau orang yang Yang tahu. tahu. Iya. Ya kalau nanya ke gua mana gua tahu. Ya lu udah injek, lu udah lewatin berkali-kali juga ya kagak bakal enggak kan gitu. Iya. Udah 7 kali gue liatin biasa aja. Gimana aja tuh. Kalau lu lihat rumput doang kan. Di balik rumput itu ada tanaman yang ada nilai jual lah maksudnya. Kalau dibawa ke kota ya. Karena kemarin yang viral, enggak? Yang ibu-ibu yang naik mobil mungutin daun-daun pohonan kayak kali gitu di pinggir kali. Terus? Di daerah mana Indonesia? Iya, Jawa Barat tuh nggak salah. Terus selidikin panjang, maksudnya sejauh mana berita itu viral? Jadi saya heboh itu sekarang tanaman yang yang tadinya di pinggir kali atau dia hunter, jadi dia mencoba untuk nyari sendiri ke lapangan untuk dihias di rumah dia. Kayak model kita kemarin kemana? Gunung Sindur apa mana tuh? Gunung Bunder. Gunung Bunder? Gunung Sindur. Gunung Bunder kan begitu kan? Habis tanaman itu. Tapi maksudnya nilai baiknya positif ya. Selagi lu menanam berarti selama itu kehidupan masih bisa berjalan. Kalau lu udah nggak nanam, ya pengetahuan tentang mengolah tanah, olahan itu nggak tahu. Ya lu sekarang dikasih batang singkong, kalau lu nggak tahu itu pohon singkong itu dalam waktu berapa bulan akan menghasilkan singkong yang bisa lu makan, ya lu bakal bingung ini buat apaan. Gimana kan cara biasanya ngolahnya? dipotong-potongin diketin segini kan. Iya. Kalau dijual. Iya, kalau pengalaman kita ngeliat kecil lah dulu, bukan singkongnya, batangnya iya. Bibit lah bahasanya. Nah, kita kan punya pengalaman main di kebun tuh. Kebun yang dikelola Kong Salem tuh. Yang kebun depan Alwan, rumah Alwan. Iya, tahu gua. Kan di situ kita bisa menyaksikan bagaimana dia ngelola lahan tuh. Dari pagar, pohon singkong jadi pagar kebun dia. Iya. Kan daunnya doang dipetikin. Nah, kalau pagar itu nggak bakal dicabut. Nggak bakal umbinya yang diambil, daunnya. Mau gede tuh. Pohon cabe. Oh, itu ada caranya juga ya? Kalau daun singkong itu ya? Entah ada yang diambil daunnya doang, diambil batangnya doang, atau diambil si umbinya doang. Iya. Itu lebih kan. untung, lebih cepat putaran duit diambil daunnya doang. Iya. Lebih ya perputaran daun lebih cepat lah ya tumbuhnya. Gue liat di YouTube tapi ada singkong diokulasi disambung batang itu dengan singkong karet. Jadi singkongnya sebetis-betisnya paling kecil. Tapi bisa dimakan? Banyak, bisa. Nah, itu dia. Ya? Tapi nggak pernah. Dia ngambil gedenya dari karet itu, cuman bawahnya tuh. Jadi dikawin silang. Dikawin silang. Batang gitu di daerah mana gitu Pak siapa gitu. Di YouTube gue lihat. Jadi berapa ton gitu sekali 1000 meter lahan. Berhasilan berapa ton. Dia memprovokasi, ayo pemuda-pemuda, orang muda yang mau tani singkong. Nah, itu industri nih kalau buat keripik-keripik yang iya butuh lah. Snack itu yang apa sih? Yang ciki-ciki itu. Iya, masuk supermarket lah ya. Iya. Pabrikan. Udah gede nih, sebutin kita, sepaha kita loh. Dan itu nggak bisa dicabut, dia modelnya digali. Connect gak lo? Saking gedenya umbinya itu. Nggak bisa dicabut. Nggak bisa dicabut. Nah, Kali lu punya teknik apa sih? Kayak ada mesin ya? Iya. Industri gitu. Teknik menggembur Wah, dioyak gitu. Kalau pakai tenaga manusia nggak bisa. Ya kalau yang dia digali. Kalau yang singkong bagus aja kadang-kadang kita nyabutnya susah. Nah, sampai ke akar. Udah didongkel pakai kayu gitu. Iya, atau nggak pakai linggis. Jangkit. Iya. Iya. Pangan sih. Kedaulatan pangan sih. Bukan ketahanan pangan ya. Kalau ketahanan pangan itu negara yang memikirkan. Itu kelas negara. Kalau kedaulatan pangan iya. Kalau kedaulatan pangan itu setiap individu masyarakat. Bagaimana dia bisa ngelola lahan kecil, dia bisa punya cabai di rumahnya. Pohon cabai aja kan, atau sendiri cabai sekarang 120.000 sekilo. Cabai apa aja tuh ya? Cabai rawit setan kalau kita sebut di masyarakat, yang merah itu loh, Ri. Iya.
Ya tadi kita beli gorengan nih. Cabenya kasih dikit banget, gorengannya banyak, cabenya dikit mana enak. Ya makanya mengelola lahan itu, tanah itu penting. Iya penting. Lu tahu ilmu tentang bertanam itu penting. Minimal ketika lu ketemu batang singkong yang terletak satu panjang, lu bisa cacah tuh jadi berapa bagian. Iya. Lu tancepin. Iya. Hitungan 6 bulan 8 bulan lu punya stok tuh. Iya. Ketika hari itu pas banget lu gak punya beras, lu bisa cabut singkong, lu bisa lu rebus. Iya bener. Iya itu kan kedaulatan pangan. Lu bisa mengelola pangan lu sendiri. Kan maksudnya konsumsi nggak bergantung sama beras doang kan. Iya. Umbi-umbian kan, kentang. Wah kentang enak lagi, Ri. Tani kentang nih. Dulu biasa di lereng-lereng kan. Iya. Galinya ya, yang itu. Apalagi itu kentang subur ya, Iya. Apalagi nggak kentang yang ini. Kentang yang satu kentang harganya berapa juta. Iya. Wah, tahu kentang apaan itu ya? Gue dulu punya pengalaman waktu kecil. Itu Ri, gali pohon ubi merah. Ubi merah. Ubi putih. Ubi yang kagak manis ya? Ubi merah tuh nggak manis. Kalau ubi ungu manis baru. Ubi merah, ubi putih. Gue nggak dapetin waktu kecil ubi ungu. Ubi ungu nggak susah. Iya, maksudnya di tani mungkin dia bukan jadi benda yang dibudidayakan, maksudnya dalam artian menarik untuk dibudidayakan, mungkin atau prosesnya lama atau Iya, ada bisa. faktor jual ke pasarnya kurang itu. Biasanya yang gue temuin putih sama ubi merah. Itu enak Ri, punya pengalaman. Jadi kalau gali jahatnya gini Ri, kita gali nih kan ada kayak gitu kan gundukan gitu, gundukan tanah. Tuh kali itu ya. Udah nemu nih, tak itu pohonnya kita tanam lagi. Jadi ubinya udah kagak ada. Oh jadi yang iya petaninya mah iya, nungguin nih kok kayaknya ubi gua kagak nunggu. Bukan begitu, salah lu. Di waktu berapa bulan panen nih, udah pasti ada umbinya. Itu banyak yang jong. Oh ini kagak ada umbinya. Wah udah ada yang nyabut kan ketara kan. Tapi bisa juga mat ada, tapi yang udah kecil. Iya yang kan harusnya kegocek. Harusnya udah pas bulannya, ini kayak baru bulan keberapa gitu kan. Iya, tapi kalau lu bilangnya, kok umi gua nggak ada, berarti kan transparan mata dia ke dalam tanah. Kan di dalam tanah ngecek ya. Terus digali dulu. Ubi juga termasuk tanaman ini ya, tanaman yang merambat dia di tanah. Iya, jalar deh. Jalar ya. Itu salah satu ya, makanan pokok juga, maksudnya dalam artian kedaulatan pangan itu. Oh, iya. Selain beras kan sagu, umbi-umbian, jagung. Kalau ini apa nih? Itu kalatea yang banyak di kalatea. hutan Kalimantan. Itu tapi di balik-balik daun dia di bawahnya banyak kobra biasanya. Kobranya nggak selalu gede, bukan king kobra kecil. Iya. Kenapa kobra suka ada di situ ya? Ya karena dalam hutan kan, di balik-balik daun kering. Oh, Bukan daun dia lembab. pohon-pohon gede, iya lembab. Lembab. Jadi kan iya. kita lagi gali, lagi nyabutin kagak enggak. Iya. Apalagi nggak pakai boots, sepatu iya, boot. Iya. Nggak pakai Pakai- boot. iya, pakai sendal sepatu doang boot. lah ibaratnya iya, tuh ya. pakai sendal biasa. Enak banget deh nyatek ya. Ini kayak tanaman kayak gini nih. Ini tanaman apa nih? Sama itu jenis pilo juga ya. Pilo juga, tapi dia kayak tanduk ya, kayak rusak tau nggak lo? Ini kayak tanduk rusak dia begini. Ada tanaman namanya tanduk rusari. Oh ada juga? Ada. Itu nggak kebetulan ada. Dia nempel biasanya. Biasanya di situ tuh ditempelin. Di sebelah sana di tembok. Cuma udah laku mungkin. Itu tanaman namanya tanduk rusari. Lu sering lihat dia nempel di pohonan. Kalau di orang kaya tuh dibikin kayak papan gede lalu ditempelin tuh. Itu tanduk rusa namanya. Oh, gitu. Ada ijuk gitu. Tanamannya hijau gitu. Lu searching aja di Google. Apa namanya? Menanam itu teknik-teknik menanam, terus Iya, media tanam. media tanam. Kohe. Itu berpengaruh sama itu juga nggak sih, psikologi juga nggak sih? Psikologi, iya psikologi. Iya, kejiwaan lah. Kejiwaan, Apa ya? yang lu dekat, misalnya lu secara harian lu mekanik gitu, lu dekat sama mesin las, Iya. itu akan membentuk karakter lu. Kalau lu seharian dekat sama tanaman, gembur, bertumbuh, lu akan enjoy, tenang. Iya, kejiwaan. Hidup tidak Mesin, terlalu iya. kan mekanik nih, industri nih. Lu tiap hari nekan tombol, tet, mencet, tung, nah itu akan membentuk kejiwaan. karakter lu gimana. Iya. Mekanik akan serba apa sih namanya? Kaku ya? Iya. Taktis ya, kaku. Kaku. Karena depannya besi, Keras dia. keras lu. Iya. Tanaman kan nggak bisa diperlakukan keras. Kan? Wah, sensasi naik pohon kecapi itu enak deh. Iya bener. Itu pohon yang nggak bisa gue taikin mat. Gue bisa. Oh, bisa. Gue nggak bisa naik pohon bacang di kebun situ.
karena itu batang gede banget dan itu lu tahu kawat duri Getah. benrat Oh iya tahu. udah kemakan, jadi tinggal ujung-ujungnya doang. Iya. Jadi kalau lu peluk tuh Tak. apa sih baret namanya? Baret, iya. Iya, jadi udah kemakan batangnya itu. Iya. Ini kan biar nggak ditekin nih, biar bocah kagak pada ngalap Iya. bacang tuh, kuenya bacang ya. Bacang. Iya bacang. Kalau yang getah gitu bacang. Nah itu akhirnya diakalin dengan seng, terus dikawatin, Iya, dikelilingin gitu. Tapi saking- kalau zaman itu kayak kelihatannya nggak terlalu sadis ya. Kayaknya kalau sekarang coba ditanam pasang kayak gitu. Oh, udah viral lu. Pasti itu. ya apa ya tafsirannya gitu ya. Iya. Ini kalau misalnya diinjek sama orang ini gimana gitu. Ya enggak di batangnya kok diinjek sama orang. Oh, di apa namanya? Apa? Iya, kena orang lah, kena orang naik pohon gitu. Maupun orang itu mau nyolong ibarat kata kan tetap aja yang punya kebun yang masang yang kejerat. Iya kayak jerat itu Ri, kayak petani di mana tuh yang jerat babi setrum listrik itu. Yang kena orang kan? Tahan, iya. Iya, itu. Kan berapa kali berapa tuh kawat listrik. Iya, dia niatnya buat babi, kenanya kena orang. Iya dia sendiri yang kena. Oh, dia sendiri ya mati ya? Iya. Beberapa orang. Iya. Ini misalnya gue minta tolong nih sama lu ahli tuh bikin gituan tuh. Nah kan ada jam-jam nyalahin nih. Iya. Pas kita nggak di ladang, dinyalain dah tuh malam kayak biasa malam sampai Iya. jam berapa pagi kita ke ladang kita matiin kita cabut kontaknya. Iya. Gitu, tolong Ri bikinin setnya nih. Nah itu masih keadaan nyala. Nah gue lupa nyabut, connect gitu. Iya, Gue nggak bisa bikin rap sendiri. Cuman gue nyabut nyolok gue bisa. Nah gue masuk ke ladang sama bini sama anaknya dah. Ya udah kepanggang listrik, maksudnya kena aliran strom itu. Karena itu belum dimatiin kontak. Iya. Ada kontak on off-nya Ri. Iya. Nah itu luput human error jatuhnya. Senjata makan tuan. Iya, senjata makan tuan nih. Babinya ketawa kalau ngelihat. Iya lah, saya mau ngerjain gue. Kayak tanaman-tanaman yang di bambu ini nih. Ini apa nih bambu-bambu gini? Biar apa tuh ya? Itu namanya turus, biar dia merambat. Soalnya dia megang di situ. Nyangkrem ya, harus Iya. punya apa namanya media buat dicangkrem sama si batang ini, akar-akar ini ya. Iya, dia kan ada akar gantung, akar anginnya. Oh, ada juga yang putih tuh sebelah tuh, putih-putih sebelah tuh yang mahal tuh. Nah itu variegata. Tapi mahal dan murahnya itu relatif, Pri. Tergantung memang dia suka banget atau enggak, atau memang pedagangnya juga sih yang sedikit nakal menurut gua. Kalau misalkan harusnya dia dapat dengan harga 300, Iya. di pedagang yang nakal bisa dinaikin 700 dengan mitos-mitos tertentu, dengan dongeng-dongeng tertentu. Padahal harganya grade-nya nggak segitu. Jadi Bisa, orang ya. yang jujur-jujur aja, pedagang yang jujur-jujur aja akan melihat, walaupun dia nggak menyerang pedagang lain yang nakal itu ya, dia akan Sebuah keuntungan. Oh ini dijual, dikomentari pasti ya, dijual 700, saya jual 300. Paham gak lu? Tetap kode etik ya, lu kalau mau dagang harga segitu ada yang beli silakan monggo. Iya. Cuma sebenarnya harganya nggak segitu loh, gitu. Gue bisa jual murah gitu. Tapi ya bukan merusak harga pasar ya, tapi markup itu penggelembungan harga. Nggak banyak lah, berbanding sekian persen. Itu kan sama halnya kayak kita ngejual hobi, man. Nah iya itu dia. Nah jadi juga kalau gue bilang yang suka gitu penikmatan manis, dan dia nggak bisa diinterupsi, nggak bisa dibilang itu kemahalan lo beli, dia marah malahan. Ya nggak masalah, gue suka duit gua, malah dia tersinggung nih. Padahal kita ngasih opsi referensinya itu bisa didapetin dengan harga setengahnya atau sepertiganya. Lu bisa menghemat dana lu untuk beli tanaman lain. Yang enak kalau yang beli mama kali. Oh iya beda. Oh mama nawarnya sadis tuh. Nah juga beda kalau lu ke pertanian tanaman hias Ri. Ada pertaniannya juga, tani tanaman hias. Oh ada? Ada, dia akan murah sekali. Bukan murah sekali sih, maksudnya per 10 lah, per 10 pohon demandnya. Karena di pertanian ya minimal ngambil per 10. Misalkan harga pasaran masih 220. Yang murah tuh standar umum, yang mahalnya 250. Di pertanian itu bisa lu dapetin dengan harga 120.000 per 10 pohon. Tapi ya itu lu ketemu lobangnya kan, pintunya kan kalau gua kenal, ya gua nggak mau ngasih lu langsung kenal petaninya dong. Lu dari gua, berarti ke gua 150. Ada resellernya. Iya, ada reseller lagi. Lu tembusin petani, hebat lu aksesnya. Karena pasti ditutup sama reseller. Ah lu udah lu beli sama gua aja, nggak usah ketemu petani.
Kayak gitu sih kalau emang niat untuk kembangin bisnis ya. Ya lu harus tahu per 10 lah minimal gitu. Jadi lu etalase dagangan lu isinya memang bukan lu dengan beli yang budget tinggi. Iya. Ya sekarang lu beli harga pohon 250 ri, 250.000 satu. Yang harga umum udah pedagang, lu jualnya berapa? Bisa laku nggak? Bisa ada yang beli gak? Lu jual 300 atau lu ngambil untung 20.000, 270. Orang kemarin ada tanaman gue namanya Pink Katrina. Ya itu kayak mana? Pink daunnya di rumah gua, Pink yang Katrina, daunnya kecil ya? Iya. Iya, Pink Katrina pokoknya, bukannya daunnya kecil agak bulat. Lu ntar pohonnya juga gak tahu yang mana, cuman sok-sok mengidentifikasi. Jadi itu pohonan harganya gue beli waktu itu 180.000 atau 180.000 estimasi sampai 200.000 kalau nggak salah. Segitulah ya, gue lupa udah berapa bulan yang lalu. Nah tiba-tiba saudara gue datang nih, kerabat jauh lah. Ini tanaman bagus banget kata dia. Dipegang lah tuh. Ini warnanya pink gini. Terus? Buat gue ya enak aja lu, gue dagangan buat lu aja. Jadi gue bayarin 10.000. Tuh, sadis nggak lu? Harga aslinya berapa tuh dia? 180.000, 220.000. Makanya kan Di Jawa Tawar harga itu kan ya? Apa namanya? bukan ditawar ya, minta. Dia diminta, iya. 10.000 tuh bahasa ya, daripada gue minta nih gue kasih lu 10.000 gue bawa begitu. Sadis juga ya. Iya makanya ya, lu nggak ngerasain sih dibeli lu 200. Iya. Terus dibilang ini buat gue ya, bagi ya. Jadi kalau lu nggak ngerasain beli minta itu ya kayaknya nggak ada dosa. Iya. Dia nggak tahu gue modalinnya berapa lagi. Banyak tanaman hias dan berkembang berbagai jenis ya. Jadi ini ya apa namanya? Suatu peluang usaha di masa-masa pandemi ya. Oh iya, Iya kan? jelas. Tanaman ini jadi ya bisa menghasilkan uang lah ibarat kata lah. Iya, ekonomi berputar. Ada perputaran ekonomi di tempat yang lain gitu. Di sektor yang lain. Jangan-jangan ntar juga saking udah membudidayanya orang memelihara dan menjual tanaman, ada pajaknya lagi. Wah, itu dia. Iya. YouTuber aja sekarang ada pajak ya, Mat? Emang lu udah kena pajak? Hah? Udah kena Iya, pajak? belum lah, kan belum ada duit ya. Ada pajaknya itu. Heran dah. Melihat peluang ya? Iya, melihat peluang. Negara melihat peluang. Iya. Orang-orang yang beruang. Iya, memang ada dongeng di negeri Ngeheri Wis. yang serba sila ini. Yoi. Iya, serba Bukan sila- serba salah. Iya, serba sila. Silakan. Iya. Silakan diambil. Silakan kita minta jatah preman. Iya. Jatah preman mana nih? Oke, ada buku, ada buku yang menarik. Walaupun gue belum baca judulnya tapi sangat-sangat memprovokasi. Politik jatah preman. Wis. Itu orang luar negeri yang nulis. Ian Wilson apa siapa namanya? Politik jatah preman. Iya, itu mensikapi ormas-ormas, beberapa ormas. Oh, gitu. Pasca reformasi kan ormas bertumbuh Oh iya liar lah. tuh. Iya. Memang bukan liar juga, memang dikelola kayaknya mah. Dirawat Dirawat. Iya. seperti tanaman hias. Seperti tanaman hias. Wis, analogi lu sadis juga. Dirawat dan berkembang. Iya. Oh, yes. Itulah. Jadi osap. Yes. Ya kita balik ke zaman kolonial, mungkin zaman-zamannya ya premanisme lah ya. Zaman-zaman upeti, apa namanya, kekuasaan lahan, gitu ya. Iya, politik tanam paksa, Iya. kultur style apa namanya? Kenapa itu apa tuh? Iya, politik tanam paksa. Zamannya itu gini, memang lu disuruh nanam, hasilnya ya memang dia yang jual. Iya, Dan bukan lu- buat gue. Iya, lu dapat cuma buat makan doang mungkin. Iya, bener. Lalu lu ngelola lahannya lu. Adem ya, sunyi banget ya. Iya. Dapat heningnya gitu. Kayak buat tetirah, Ri. Lu ngerti tetirah gak? Oh, tidak. Menyepi untuk menyembuhkan. Oh, ada iya. ada tetirah. Memurnikan batin. Iya, menenangkan. Iya. Kalau yoga kan hening-hening, sening.
enak sih di samping Monas gitu. Kalau nggak bikin goa dari semen ya kan, Iya, atau benar. ambruk rubuh ya kan, lu kuruk jadi kuburan lu di situ ya kan. Bocil mah lu di goa no, gua bikinan dia. Guanya kagak ada, udah ambruk. Jadi dalam berarti dia tuh. Iya. Banyak nih pohonan namanya. Ada Red Congo, Milano, Aglonema, Cochin. Ya banyak lah. Kocin apa tuh? Ada yang kayak di rumah lo? Iya, itu yang kayak di rumah gue itu Cochin Tembagan. Oh. Banyak Pink Katrina, Red Anja, terus Suksom. Suksom apa tuh? Suksom ya jenis Aglonema. Oh. Namanya Suksom SS kalau disingkat. Iya. Kan Suksom S-nya 2. Suksom, Som, Mangkok, Som. Suksom Jaipong. Ya beneran jangan dipleset-plesetin. Ntar ini kan informatif. Oh iya. Sifatnya edukasi. Ya kan ini juga informatif. Apa nanya sih? Ya bertiga. Kalau lu main yang suka bertiga, lu kemana-mana bertiga ya trisom. Goblok. Kalau lebih dari itu grouping. Kalau nanamnya secara kasar BDSM. Oh, iya. Goblok. Nggak sih minta duit begini-begini. Kakek korek ini. Ya begitu loh ya. Jadi tanaman hias harus tetap dijaga. Oh, iya. Tetap jaga gimana sih? Enggak, salah. Lebih tepatnya tuh, mungkin lebih tepatnya, Kri. Semangat menanam itu. Semangat menanam. Mengelola lahan kecil yang ada di halaman rumah. Tempat ruang hidup ya. Ruang hidup. Iya, tempat bertumbuh kan, itu ruang hidup kan, makhluk hidup, tumbuhan itu. Harus tetap dijaga semangat itu. Tapi gue juga kadang-kadang gue nikmatin juga. Gue nggak nikmatin apa namanya cara bertanamnya. Gue nikmatin dia ininya ke display ya, view-nya itu. Kalau sore begini ya enak gitu. Sekarang mahal tanaman ya. Iya, gue sampai punya pengalaman nyampurin beberapa jenis tanah, Ri. Misalkan gue ambil beberapa persen tuh kayak kedukan lumpur got tuh. Oh, itu bisa tuh? Bisa. Terus bakaran daun, daun-daun nih, sampah daun yang udah kena hujan, kena panas. Bakaran kan jadi abu. Fermentasi. Iya, itu kan tanahnya menghitam. Oh, gitu ya. Terus tapi sudah fermentasi alam. Iya. Panas. Udah hujan, berapa kali itu udah? Iya, udah bukan dibakar sekali itu mau sering. Dibakar. Terus dipakai. Dan lu bisa ngidentifikasi itu campur plastik nggak? Oh iya, makanya gue bilang pembakaran daun kering. Lapukannya itu kayak gitu sering banget kalau dulu kalau di kebun-kebun itu. Kebun rambutan kan kadang-kadang daunnya ngamprak ya kan, disapu, dibakar. Itu kan tabunan itu nggak ada plastik, nggak ada sampah itu mah. Daun semua. Ya pure. Plastik itu dulu jarang kan di kebun itu. Iya. Maksudnya makanya tanahnya bagus-bagus kalau itu kelihatan gembur gitu. Iya. Makanya kan pentingnya knowledge, pengetahuan dalam mengelola tanah itu. Bagaimana tanah yang tidak subur jadi subur. Iya. Mengembalikan unsur hara dalam tanah. Iya. Dari lahan gambut atau banyak rumput liar, bagaimana mengatasi populasi rumput yang tumbuh. Dan itu akan mengganggu tanaman yang kita tanam. Iya. Proses bertumbuhnya. Itu penting. Ya pertama sih memang lu so tau dulu. Lu harus berani so tau, tapi jangan keterusan. Maksudnya gimana tuh? Iya, harus berani explore. Oh, explore iya. Mencoba gitu. Ya kalau lu diem aja, gua gak tahu udah. Tanah gua gak tahu. Ya salah nih step yang kita awali perdana ini salah. Bukan gitu lu cara mengemburkan tanah. Bikin tanah itu baik untuk ditanami. Iya, nggak setiap tanah itu ketemu dengan tanaman dan dia tumbuh. Iya. Iya kan? Dan media tanam namanya metan kan, disingkat metan, itu tidak semua pohonan bisa tumbuh. Seperti media tanam anggrek itu ada di biasanya areng. Nggak semua pohonan bisa hidup dengan akar di areng. Oh iya itu. Ada juga di skam. Skam di apa sih? Ini skam. Oh, kayak kasih gabah-gabah gini ya? Iya, kulit gabah, kulit padi. Ada skam bakar. Ada kohe. Kohe apa itu kohe? Kotoran hewan. Oh, kambing, iya. sapi. Ya, kayak kambing itu kotorannya kayak tainya doang ditaruh ya. Iya, tapi melalui proses fermentasi, fermentasi dulu. Iyalah, nggak bisa panas kalau lu langsung dari kandang lu taruh jadi pupuk.
Itu apa, kotoran kelelawar di goa. Itu juga jadi pupuk yang paling mahal tuh. Maksud gua dia cukup mahal pupuk kotoran hewan kelelawar yang di goa. Disapuin sih. Yang di gua tapi kan. Iya. Ya kelelawar numpuknya di mana kan dia ngambil. Kalau masih di pohon pisang satu ya kagak ada. Kagak ada. Di dalam di gua di pinggir laut biasanya. Oh jadi iya, disapuin tuh. Iya, disapuin sih. Di karung-karung itu akan di packing. Dijual. Itu sekecil berapa gram aja itu gue pernah lihat di situs jual beli online. Iya. Itu berapa ratus ribu gitu, 150.000 atau 200.000. Kecil sekali ukuran. Ya kalau kita buat berapa pot gede mah ya nggak cukup. Palingan segenggam naruhin. Oh iya, dikit-dikit. Iya buat mix biar dia nyatu. aduk, Iya, biar dia nyatu. Ya dari pupuk, tanaman hias, media tanam semua lah. Yang terpenting semangat menanam itu harus tetap dijaga. Iya benar. Kalau bisa lu bisa juga nanam pohon cabe dan pohon singkong. Pohon pare, pohon lenca. Iya. Lu punya gua pohon lenca gua. Nyokap gua dulu nanemin. Pohon paya, pohon singkong, karet. Jadi makan nih karet gitu ya. Mm-hmm. Aduh, berhubung udah sore, lu itu dong terakhir penutup. Kita sudahi saja. Kita berhubung sudah mau maghrib, ya kan? Jadi salah Iya. salah 2, salah 3, Iya. ya maafin, masih ponton Nggak, 7. Iya, berhubung mau maghrib tuh yang tadinya kita cuma berdua, ntar nih tempat pekarangan Dihadiri banyak makhluk-makhluk iya. lain, astral. Iya bener. Karena emang view-nya enak ini. Kesono kemana sih tuh, masih kebun sana ya? Iya, itu masih lah. Iya. Punya orang Jerman apa Jepang kan? Udah dibeli sama itu. Jadi perubahan kali ya. Akhir Akhir kalam. tetap semangat menanam ya. Iya, tetap semangat menanam. Hobi apa? Hobi istri harus tetap kita support. Hobi istri Harus tetap disupport. harus tetap disupport. Kalau bisa beli tanaman 10.000 aja. Emang bisa? Ya, ada yang 10.000. Cuman biasanya istri maunya yang 300. Oh. Dan 300 dapat banyak? mending satu doang. Yang 10.000 gak mau. Apaan jelek, yang ini aja 300. Ya kan hobi istri harus tetap disupport. Walaupun duit di kantong lu tinggal 100.000. Iya benar. Berarti minus 200 dong. Jadi problematik para suami ya. Karena itu urusan dalam negeri jadinya nanti. Oh iya benar. Menteri Pemberdayaan Perempuan. Iya, tetap semangat menanam. Iya. Digalakan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten berikutnya. Yes. Mat and Creek. Right.